Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas tentang terbentuknya hukum dan teori. Berawal dari video yang sebelumnya ya. Sebelumnya itu membahas tentang metode ilmiah dalam suatu penelitian. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang kita peroleh, yang saya angkat dari sumber buku Raymond Chang 2010. Buku kimia ya, Fundamental of Chemistry. Nah, di sini ada observation. Metode ilmiah itu dimulai dari observation, representation, interpretation. Untuk penjelasan lebih lanjut mungkin bisa dilihat di video yang sebelumnya ya, yang part 1 mungkin. Nah, dari sini setelah interpretasi ini itu nanti diterapkan lagi. Kalau misal metode ilmiah ini diterapkan lagi dalam kasus yang lain, dan ternyata agree dengan pernyataan yang sebelumnya, dengan hasil yang sebelumnya, hasil interpretasi sebelumnya, kemudian dilakukan percobaan lagi dan ternyata masih sejalan juga, terus lakukan percobaan lagi dan terus masih sejalan dengan dari percobaan ke percobaan, maka semua percobaan-percobaan ini yang diterapkan pada kasus-kasus yang berbeda dengan parameter-parameter yang sama itu nantinya akan menghasilkan hukum ya, akan menghasilkan hukum atau law, disebutnya hukum law. Nah, hukum yang sudah dikenal oleh kita umum, misalkan hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu saat yang ditemukan oleh Newton ya, saat buah itu dijatuhkan maka dia akan tertarik ke bawah. Kemudian saat kertas dijatuhkan dari atas menara mungkin tertarik ke bawah juga, jatuh ke bawah mendekati bumi. Kemudian apapun dijatuhkan dengan benda-benda atau objek yang berbeda, dijatuhkan ke bawah, maka akan tertarik semua ke arah bumi. Maka di situ berlaku hukum gravitasi. Dengan objek yang berbeda, dengan situasi atau parameter yang sama, maka suatu benda yang dilepaskan dengan pada ketinggian tertentu akan tertarik mendekati bumi. Itu akhirnya dijadikan hukum gravitasi ya. Hukum-hukum yang lain misalkan hukum Archimedes, hukum Peirce, hukum Dalton, hukum Lavoisier untuk kimia ya, hukum kekekalan massa. Nah, jadi untuk kasus-kasus atau fenomena yang sama itu disebutnya hukum. Kemudian hukum-hukum yang bergabung, misal hukum gravitasi, hukum sentrifugal, ini sentrifugal lagi ya, terus hukum Hubble, terus hukum apalagi. Nah, itu yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena, maka itu akan kita sebut dengan teori. Contohnya teori Big Bang. Teori Big Bang ini merupakan asal mula yang kita tahu ya. Itu merupakan asal mula terbentuknya alam semesta ya kan? Terbentuknya alam semesta yang dimulai dari ledakan. Dari ledakan itu Hubble menyatakan bahwa alam semesta itu akan terus mengembang dan dari awalnya hanya satu titik satu kesatuan dan terus mengembang, berpisah, matahari, alam semesta, galaksi, semua saling menjauh. Nah, itu ada keterlibatan berbagai jenis hukum. Salah satunya hukum gravitasi, sentrifugal, perputaran gitu kan, hukum Hubble, itu nantinya akan menjadi teori. Nah, itu merupakan hubungan antara hukum dengan teori. Jadi teori itu merupakan gabungan dari hukum-hukum, dan hukum itu merupakan pengulangan fakta-fakta eksperimen yang sama, yang akhirnya fakta-fakta eksperimen yang menghasilkan hasil yang serupa dengan komponen-komponen yang sama itu, maka itu yang kita sebut dengan hukum. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.